Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Dwi Cahyo, NIM E1190205. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan geografi regional yang ada di daerah saya, yaitu di Kabupaten Tepung. Peta geografis. Kabupaten Tepung secara astronomis berada di 0 derajat 52 menit 32 detik sampai 1 derajat 54 menit 50 detik. Bintang selatan dan berada di 101 derajat 48 menit 57 detik sampai 102 derajat 49 menit 17 detik bujur timur. Iklim yang berada di Kabupaten Tepung memiliki iklim tropis dengan ketinggian rata-rata wilayahnya berada kurang lebih 99 meter dari muka air laut. Inilah batas-batas geografis dari Kabupaten Tepung. Di bagian utara berbatasan dengan Riau, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin, di bagian barat berhubungan langsung dengan Sumatera Barat dan Provinsi Bungo, di bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian lokasi Kabupaten Tebo berdekatan dengan Kabupaten Bungo yang merupakan salah satu pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, dan pusat permukiman. Juga berdekatan dengan jalur Trans Sumatera dan mempunyai hubungan yang terbuka dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera, sehingga dengan demikian bisa dikatakan Kabupaten Tebo ini mempunyai posisi strategis dari sudut pengembangan wilayahnya. Inilah kondisi iklim dan topografi. Kondisi iklim yang ada di Kabupaten Tebo secara umum adalah iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim penghujan yang berkisar antara bulan September sampai bulan Mei dan musim kemarau antara bulan Juni sampai Agustus. Sedangkan rata-rata curah hujan tahunan adalah 2.683 mm per tahun dengan rata-rata hari hujan 122 hari per tahunnya. Kemudian kondisi topografi, ketinggian tanah di Kabupaten Tebo sangat bervariasi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tebo terletak pada dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter dari permukaan laut, meliputi 69% dari luas wilayah kabupaten dan tersebar di seluruh kecamatan. Daerah terendah adalah Teluk Rendah di pinggiran Sungai Batanghari, Kecamatan Tebo Ilir, sedangkan daerah yang tertinggi berada di daerah Bukit 30 di wilayah Kecamatan Sumai. Selanjutnya kondisi geologi. Secara geologi Kabupaten Tebo terbentuk dari formasi geologi endapan permukaan aluvial, batuan sedimen dengan formasi yang beragam dan juga berasal dari batuan terobosan dan metamorf. Secara geomorfologi, Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi dua satuan morfologi. Yang pertama perbukitan curam, perbukitan bergelombang, dan dataran. Morfologi perbukitan curam berada di wilayah pegunungan Bukit 30 yang termasuk ke dalam wilayah Taman Nasional. Lereng perbukitannya mencapai 60 derajat dengan puncak tajam dengan ketinggian 100 meter hingga 850 meter di atas permukaan laut. Berikut dijelaskan di dalam tabel adalah formasi geologi yang ada di Kabupaten Tebo. Kemudian selanjutnya adalah kondisi geomorfologi. Secara fisiografis, Kabupaten Tebo terletak di bagian utara cekungan Sumatera Selatan. Secara geomorfologi dikelompokkan menjadi dua satuan morfologi, yaitu perbukitan curam, perbukitan gelombang, dan datar. Morfologi perbukitan curam meliputi pegunungan Bukit 30. Lereng bukit di tengah ini dapat mencapai 60 derajat puncak tajam dan ketinggian antara 100 meter sampai 800 meter di atas permukaan laut. Beberapa sungai yang terdapat dalam morfologi ini adalah Sungai Ketalo, Sungai Sumai, Sungai Pengabuan, dan Sungai Melani, yang menunjukkan arah lurus dan panjang yang dipengaruhi oleh sesar pada batuan termokarbon di bawahnya. Perbukitan bergelombang merupakan unit morfologi terluas. Unit ini merupakan
Sabung melintang dari barat laut tenggara, lereng bukit berkisar dari 5 derajat sampai 20 derajat dengan ketinggian antara 50 meter dan 200 meter di atas permukaan laut. Berikut ada gambaran lokasi cekungan Sumatera yang berada di Kabupaten Tebo. Selanjutnya adalah kondisi tanah. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Tebo memiliki kondisi tanah yang cukup baik dan subur. Pada daerah ini memiliki 3 jenis tanah, yaitu pertama tanah podzolik. Tanah jenis ini adalah salah satu jenis tanah yang terbesar, cukup besar di Kabupaten Tebo, yaitu sekitar 438 hektar atau 67,79% dari luas Kabupaten Tebo. Kemudian tanah jenis kedua adalah jenis tanah latosol dengan persebaran 2.406 hektar atau 31,67%. Kemudian ada jenis tanah aluvial sekitar 2.200 hektar atau 0,34% dari luas permukaan tanah di Kabupaten Tebo. Selanjutnya adalah kondisi hidrologi. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Tebo diantaranya adalah Sungai Batanghari dengan panjang 300 km, Batang Tebo 29 km, Batang Sungai 70 km, Batang Tabir 52 km, Batang Langsit 23 km, dan Batang Jujuhan 7 km. Sungai terbesar yang melalui Kabupaten Tebo adalah Sungai Batanghari dengan luas aliran sungai sekitar 71.400 hektar, sedangkan sungai lainnya merupakan anak sungai dari Batanghari. Pada umumnya, sumber air yang berasal dari sungai dipergunakan oleh penduduk untuk berbagai kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, maupun jalur transportasi sungai. Berikut adalah salah satu gambar sungai, yaitu Sungai Batanghari yang melintas di Kabupaten Tebo. Selanjutnya adalah kondisi sosial dan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tertinggi yang ada di Kabupaten Tebo berada di Kecamatan Ribobujang dengan jumlah penduduk sebesar 63.320 dengan laju pertumbuhan per tahunnya dari 2010 hingga 2020 sebesar 0,55. Sedangkan paling terendah berada di Kecamatan Serai Serumpun dengan jumlah penduduk 9.551 dan laju pertumbuhan per tahunnya dari 2010 hingga 2020 adalah 2,26. Kemudian jumlah penduduk Kabupaten Tebo tahun 2020 sebanyak 337,669 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 173.708 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 163,961 dengan rasio jenis kelamin 105,9. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tertinggi berada di usia 5-9 tahun dengan jumlah laki-laki sebesar 15.894 dan perempuan 15.078 jiwa. Selanjutnya adalah data penduduk menurut agama. Sebagian besar penduduk yang berada di Kabupaten Tebo beragama Islam dan sisanya beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Kemudian menurut tingkat pendidikannya, jumlah partisipasi sekolah paling tinggi berada di tingkat SD dengan jumlah total sebesar 37,57. Kemudian kelompok yang tidak bersekolah lagi yaitu sebanyak 31,46. Kemudian SMP atau MTS sebesar 14,87. Kemudian SMA atau SMK sebesar 10,43 dan perguruan tinggi sebesar 5,54 dan yang terakhir adalah tidak atau belum pernah sekolah yang paling kecil sebesar 0,12. Selanjutnya adalah jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tebo.
Fasilitas peribadatan untuk masjid dan musola sangat lengkap dan tersebar di berbagai kecamatan. Sedangkan untuk gereja Protestan hanya ada satu di kecamatan Ribujang dan fasilitas peribadatan lainnya masih belum ada ataupun belum terdaftar ke dalam data yang terbaru. Kemudian jumlah fasilitas kesehatan terbilang juga cukup lengkap untuk Kabupaten Tebo ini sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya, kondisi budaya, suku. Suku atau etnik yang ada di Kabupaten Tebo antara lain adalah Melayu Jambi, suku Anak Dalam, Minangkabau, etnis Melayu Jambi, suku Anak Dalam, merupakan etnis asli di Kabupaten Tebo. Sementara etnis lainnya adalah etnis pendatang. Kemudian untuk bahasa sehari-hari digunakan yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Berikut adalah kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Tebo. Yang pertama adalah tari Lukakilo. Tari ini menggunakan alat penangkap ikan tradisional yang disebut sebagai lukah. Alat ini bisa bergerak sendiri saat diiringi nyanyian tradisional. Tari ini bercerita tentang kegiatan masyarakat di sawah. Kemudian adalah bekarang di tebat. Tradisi ini adalah memanen ikan di sawah dengan menggunakan peralatan tradisional yang disebut masyarakat setempat dengan tebat. Kemudian ada tari Nekpung. Nekpung adalah sebuah tarian dari Desa Sungai Keruh, Kabupaten Tebo. Tari Nekpung memiliki nilai dan makna yang berisi tentang ajaran kehidupan dan bagaimana seharusnya kita melihat sebuah persoalan dalam kehidupan tanpa berlarut. Selanjutnya adalah kuliner khas yang ada di Kabupaten Tebo. Yang pertama adalah nasi iban. Nasi iban merupakan nasi putih yang dimasak seperti biasa, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Nasi ini seringkali disajikan saat ada acara pernikahan. Nasi ini paling lezat disantap dengan bersama gulai. Kemudian tempoyak. Tempoyak ini terbuat dari buah durian yang difermentasi dengan cara disimpan dalam wadah tertutup hingga mengeluarkan aroma yang pekat. Kemudian adalah kue Padamaran. Kue Padamaran memiliki bentuk seperti cup atau mangkuk kecil yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai takir. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue ini meliputi tepung beras, gula merah, santan, dan perasan air daun suji. Selanjutnya ada loyang dogan. Dinamakan loyang dogan karena kuliner khas Tebo yang satu ini terbuat dari dogan atau kelapa muda ini serut lalu dimasukkan ke dalam loyang kemudian dipanggang hingga matang. Loyang dogan begitu khas karena hanya dibuat di salah satu desa di Kabupaten Tebo yaitu di Desa Semanggi. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tebo dari tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2018 dicapai oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4,966,237,60. Selain itu, kategori pertambangan dan penggalian dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masing-masing sebesar 848,256,60 dan 718,804,80. Semua kategori sektor PDRB rata-rata mengalami kenaikan per tahunnya, sehingga laju pertumbuhan penduduk dan pola struktur ekonomi di Kabupaten Tebo baik di tiap tahunnya yang terus mengalami kenaikan secara signifikan. Kemudian ada potensi pariwisata. Kabupaten Tebo memiliki objek wisata yang cukup potensial untuk dapat dikembangkan secara bersama dengan kabupaten dan provinsi tetangga, seperti objek wisata alam hutan lindung Bukit 12, Bukit 30, dan Kebun Raya Bukit Sari dengan keanekaragam flora dan fauna tropisnya, serta budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan. Berikut adalah gambaran dari hutan lindung Bukit 12, hutan lindung Bukit 30, dan yang bawah adalah Kebun Raya Bukit Sari.
Selanjutnya masih mengenai potensi pariwisata. Potensi pariwisata lain yang dapat ditawarkan di mana saat ini masih belum dilakukan pengelolaan yang cukup baik, yaitu antara lain adalah air terjun Gajah Mati, ada Danau Sigombak, ada air panas Sungai Bengkal, kemudian ada Danau Biru Suwo-Suwo. Nah, berikut adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang ada di Kabupaten Tebo, yaitu dari 2017 sampai 2022. Pertama adalah mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan. Kedua, mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung. Yang ketiga, mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, mewujudkan kualitas kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk. Yang kelima, mewujudkan tatanan kehidupan beragama dan berbudaya di tengah masyarakat. Yang keenam, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Yang ketujuh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Yang ke-8, meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian. Yang ke-9, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan. Yang ke-10, meningkatkan jumlah sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang ke-11, mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di bidang olahraga. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Kekuatan yang pertama adalah Kabupaten Tebo memiliki potensi banyak wisata alam seperti wisata hutan lindung, kebun raya, air terjun, dan danau. Kelemahannya adalah banyaknya potensi pariwisata ini masih minim pengelolaan dan prasarana dan sarana yang kurang memadai untuk menuju maupun yang ada di lokasi ini. Kemudian peluangnya adalah dengan pariwisata yang terus dikembangkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan juga masyarakat dapat membuka usaha di dekat tempat wisata tersebut. Ancamannya adalah dapat menyebabkan satwa dan fauna yang hidup di antara tempat tersebut dapat terganggu dengan banyaknya aktivitas oleh manusia. Selanjutnya adalah kekuatan komoditi tanaman pertanian, merupakan salah satu komoditi unggulan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tebo. Angka kontribusi sektor pertanian pada tahun 2012 dengan luas tanaman 3.795 hektar, luas panen yaitu 3.757 hektar. Kelemahannya adalah keterbatasan jumlah jaringan irigasi teknik kondisi. Ini menyebabkan potensi pola tanaman di daerah masih satu kali musim tanam dalam 1 tahun. Dan masih terbatasnya sumber daya manusia petani dalam mengelola kegiatan pertanian. Selanjutnya peluangnya adalah pertanian terus diupayakan guna untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian, khususnya untuk tanaman pangan, diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan di daerah, dan untuk tingkat lanjutnya juga untuk nasional. Kemudian untuk ancamannya adalah komoditi pertanian bersifat musiman, dan juga mudah rusak akibat hama dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya adalah adapun kekuatan dalam potensi sektor pertambangan dengan memiliki banyak tambang galian berupa batu bara, emas, baik primer dan sekunder ataupun letakan, kemudian timah, haloin, batu kuarsa, granit, pasir dan batu serta minyak bumi. Kelemahannya adalah banyak penambangan ilegal yang dilakukan. Serta peluangnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam mendukung pertumbuhan perekonomian wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Dan yang terakhir adalah ancamannya pengolahan yang tidak sesuai dan banyak penambangan ilegal dapat membuat
kawasan pertambangan tercemar dan masyarakat sekitar dapat terkena dampaknya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai profil Kabupaten Tebo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.